Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan akan membahas beberapa soal pretest PPG ya tahun 2023 untuk teman-teman yang sudah mendapatkan undangan di PPG dalam jabatan maupun sedang berjuang ya untuk mempersiapkan diri di PPG seleksi pretest ya, PPG prajabatan itu wajib bersiap dari sekarang ya untuk teman-teman soal pedagogik dan kemampuan akademisnya wajib dipersiapkan dari sekarang. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silahkan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video pembahasan soal yang terbaru tentunya. Oke, mantap jiwa. Ada 3 soal yang Kak Furkan bahas. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Ini lebih ke matematikanya, tapi ini relevan juga digunakan untuk mapel-mapel lain karena lebih bersifat pedagogik ya teman-teman. Jadi Kak Furkon fokus pada pedagogiknya. Kalau pedagogik kan semua mapel itu mirip ya teman-teman. Coba yang membedakan adalah konteks soalnya. Kalau konteks soalnya itu konteks soal itu disesuaikan dengan mapelnya Bapak Ibu guru ya, IPA ya, lebih ke IPAan ya kan, matematika lebih ke matematikan. Oke, pada saat memulai proses belajar mengajar di kelas 10, LCD yang akan digunakan itu mengalami kerusakan. Apa yang akan dilakukan? Oke, jadi ini kasusnya tentang LCD-nya itu rusak. Padahal LCD itu adalah sebuah media, salah satu media ya, media pembelajaran tentunya ya. Nah, kalau rusak, kita harus kunci pokoknya itu harus ada opsi lain, ya kan? Kalau kita mengajar di kelas, itu harus menggunakan itu beberapa metode ya. Metode metode satu nggak bisa ke metode 2. Metode 2 nggak bisa ke metode 3 dan seterusnya tentunya ya. Itu tugas seorang guru ya. Seperti itu Bapak Guru ya. Itu idealnya seperti itu. Jadi kalau di sini meminta bantuan teknisi ini bukan menyelesaikan solusi ya kan, bukan solusi. Meskipun itu sebenarnya juga solusi, tapi bukan solusi. Nanti waktunya habis dong ya kan. Minta peserta didik untuk belajar mandiri ini juga bukan solusi ya teman-teman ya. Ini bukan solusi karena bisa bisa aja ini bab baru ya kan. Ini katakanlah bab baru, bisa aja kan nggak bisa kalau belajar sendiri. Tetap melanjutkan mengajar dengan cara melakukan inovasi dalam menyampaikan materi sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar. Ini juga pasti jawaban, ya kan? Jadi dia tidak mengganggu, ya kan? Tidak mengurangi waktu, ya kan? Dia eh, menge- melakukan inovasi ya, melakukan inovasi. Jadi itu solusi yang tepat. Memberikan usulan kepada kepala sekolah ini juga kurang tepat ya kan, kepala sekolah mengganti jadwal ini juga tidak seyogyanya ya. Ini kalau menjaga jadwal itu tugas dari Wakakurikulum. Sebagai guru kan tugasnya hanya mengajar aja, seperti itu. Bisa dipahami ya. Langsung yang soal yang kedua. Oke, ini salah satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri di SMP itu adalah menentukan luas permukaan prisma tegak beraturan. Dengan asumsi bahwa rumus luas daerah persegi panjang itu telah dipelajari dan alat seperti penggaris, busur, zat-zat, gunting, dan alat tulis lainnya sudah tersedia. Media pembelajaran yang paling sesuai digunakan untuk mencapai indikator tersebut. Oke, kita fokus pada indikatornya apa? Indikatornya itu adalah tentang menentukan luas, ya kan, luas permukaan prisma. Oke, sedangkan di sini sudah ada ya, sudah ada dasarnya, teman-teman sudah diberikan dasar luas persegi panjang itu sudah ada, diasumsikan sudah menguasai, dan ini disediakan ada medianya ya kan, ada media atau alat dan bahan lah istilahnya, media atau alat ini sudah disediakan. Nah, kunci pokoknya itu kita harus gunakan alat tersebut. Kita harus menggunakan alat tersebut. Nah, mengapa? Konteksnya di sini sudah ada, ya kan? Kan nggak boleh kalau sudah disediakan nggak digunakan kan nggak boleh. Logikanya seperti itu, Bapak Guru ya. Oke. Yang A, benda real yang bentuknya menyerupai prisma tegak beraturan. Oke, jadi kalau benda real ini menurut Kak Furkon kurang tepat, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak nanti kalau kita gunakan benda real kan kita tidak menggunakan
tidak menggunakan alatnya, ya kan, alat dan bahannya. Apa? Penggaris, gunting, dan alat tulis tidak berguna nanti, seperti itu. Tayangan PowerPoint yang menampilkan gambar-gambar prisma tegak beraturan ini juga kurang tepat, Bapak Ibu guru ya. Nah, kurang tepat karena di sini tidak sesuai dengan indikator ya. Karena indikatornya apa? Indikatornya itu loh menentukan luas, ya kan? Berarti nanti kalau kita menggunakan tayangan slide itu tidak sesuai menurut Kak Furqan. Kalau slide itu indikatornya lebih ke prisma itu kayak apa, ya kan, bentuk prisma itu kayak apa, tidak menghitung seperti itu. Yang C, gambar-gambar prisma tegak beraturan pada kertas manila atau karton. Nah, antara C, D, E ini sangat mirip sekali ya, Bapak Ibu guru ya. Uh, Perlu diperhatikan, tiruan bangun prisma juga masuk ya kan dari karton. Jaring-jaring prisma tegak beraturan dari kertas manila atau karton. Oke. Jadi menurut Kak Furqan, kita bisa menggunakan poin C dan E untuk mencapai poin D. Iya nggak teman-teman? Jadi kita gunakan dua ini untuk mencapai ini. Jadi yang paling tepat menurut Kak Furqan adalah yang D, tiruan bangun prisma tegak beraturan yang dibuat dari karton. Jadi bagannya seperti ini teman-teman ya. Nah, tiruan itu bisa diperoleh dari apa? Dari gambar-gambar itu ya kan. Gambar pertama kan disediakan gambar dari karton itu. Kemudian murid kita disuruh untuk membuat jaring-jaring yang jaring-jaring dari karton itu. Seperti itu. Jadi ini goalnya ya, goalnya di sini, prosesnya di sini, prosesnya. Lah, untuk merangsang apa? Merangsang daya pikirnya murid-murid kita itu di sini. Jadi CDE ini sangat mirip, tapi goalnya untuk mencapai indikatornya itu tetap yang D, yaitu tiruan bangun prisma tegak yang berbuat dari karton. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, soal terakhir. Pada suatu pembelajaran pola dan fungsi, seorang siswa bertanya atau memohon kepada gurunya untuk mengulang kembali penyelesaian contoh soal yang diberikan. Dalam upaya mengoptimalkan peran siswa dalam setiap proses pembelajaran yang semestinya dilakukan guru berkaitan dengan pernyataan permohonan siswa tersebut adalah oke. Jadi ini ada teman-teman, ada siswa yang bertanya ya, ada yang fokusnya itu ada yang tanya. Nah, dari penyelesaian contoh yang diberikan, bagaimana pendapat kita ya kan atau tindakan kita. Yang A, memberi penjelasan tentang penyelesaian dari contoh soal yang dimaksud agar siswa dimaksudkan siswa secara langsung. Oke, secara langsung karena konteksnya itu ada yang tanya ya langsung dijawab ya kan, langsung dijawab ya kan, langsung dijawab secara langsung ya, yang A jawabannya. Kita coba yang B, memberikan contoh soal tambahan. Ini kurang tepat teman-teman karena di sini tidak menjawab pertanyaan, tidak menjawab gurunya ini, malah balik bertanya lagi kan nggak etis juga seperti itu. Membiarkannya sampai ada siswa lainnya memberikan contoh ini juga kurang tepat. Ini terkesan tak peduli ya kita, padahal kalau ada siswa yang bertanya itu sangat oke ya kan, kita langsung jelaskan saja. Menunda untuk memberikan penjelasan ini juga kurang tepat ya, ya kan. Meminta siswa lain untuk mencermati permasalahan yang disampaikan dan memberikan penjelasan pada siswa penanya tentang permasalahan yang dimaksud. Oh, ini kurang tepat juga ya. Karena konteksnya kita tidak menyelesaikan kalau ini ya, tidak menyelesaikan. Karena kita menyelesaikan karena konteksnya itu ada orang yang ada siswa yang bertanya ya kan, mengapa kok mencermati permasalahan yang disampaikan dan memberikan penjelasan kepada siswa penanya tentang permasalahan tersebut. Nah, terkesan kita tidak menyelesaikan secara langsung ya. Jadi ya kita langsung aja berikan penjelasan dari contoh soal yang dimasukkan agar soalnya kita konteksnya itu sudah menerangkan ya kan, sudah memberi solusi ya kan. Pada gurunya mengulang kembali penyelesaian. Nah, berarti kan kita sudah memberi penjelasan ya kan, sudah memberi penjelasan, tetapi ada yang tidak paham ya kan. Kecuali kalau kita belum memberi penjelasan, kita lempar saja permasalahan, tidak masalah. Ini tergantung metodenya. Seperti itu dulu pembahasan dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat dalam belajar, semoga lolos di tes pretest PPG tahun 2023 baik prajab maupun dalam jabatan. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.